Perkenalkan, nama saya Alia Nur Inayah dari kelas 12 IPA 4, absen 3. Pada awal kemerdekaan, Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas wilayah-wilayah bekas jajahan Hindia Belanda yang terbagi menjadi 8 provinsi. Salah satu provinsinya yaitu Provinsi Maluku yang di dalamnya terdapat Provinsi Irian Barat. Namun, untuk mengintegrasikan wilayah Irian Barat menjadi wilayah kekuasaan Indonesia membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi, pada saat masa demokrasi terpimpin, Indonesia melakukan upaya-upaya untuk membebaskan daerah Irian Barat dan menjadikan daerah Irian Barat menjadi daerah kekuasaan wilayah Indonesia. Latar belakang masalah Irian Barat. Salah satu isi perjanjian konferensi Meja Bundar atau KMB menyatakan bahwa masalah Irian Barat akan diselesaikan 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan. Akan tetapi, Belanda terus menunda masalah tersebut hingga bertahun-tahun dan menyebabkan bangsa Indonesia merasa kecewa. Lambat laun, Presiden Soekarno menyatakan bahwa perjuangan Indonesia belum selesai sebelum wilayah Irian Barat kembali menjadi kekuasaan wilayah Indonesia. Sejak saat itu, upaya-upaya untuk membebaskan Irian Barat pun terus dilakukan oleh Indonesia. Upaya apa saja? Mari kita bahas. Perjuangan pembebasan Irian Barat. Perjuangan pertama yaitu perjuangan diplomasi. Pada awalnya, pemerintah Indonesia ingin menyelesaikan masalah ini secara bilateral. Akan tetapi, cara ini tidak berhasil, sehingga pemerintah Indonesia mengajukan masalah Irian Barat ke forum internasional. Pemerintah Indonesia mengajukan diplomat-diplomatnya seperti Zairin Zain, Adam Malik, dan juga lain-lain ke forum internasional seperti Konferensi Asia Afrika pada April 1955 dan juga Konferensi Kolombo pada 1954. Pada 2 konferensi ini, Indonesia berhasil mendapat dukungan dan juga suara dari peserta-peserta konferensi. Selain itu, Indonesia juga membawa masalah ini ke forum internasional pada sidang umum PBB periode 1954 sampai 1957. Akan tetapi, Indonesia mengalami kegagalan karena tidak mendapat dukungan 2/3 dari peserta PBB. Perkenalkan, nama saya Arinia Siflatini dari kelas 12 MIPA 4, absen 6. Sejak tahun 1957, pemerintah Indonesia melancarkan aksi konfrontasi dalam upaya pembebasan Irian Barat. Jalan konfrontasi yang ditempuh adalah melalui konfrontasi di bidang ekonomi. Hal-hal yang dilakukan adalah pembatalan hutang-hutang Indonesia kepada Belanda sebesar 3.661 juta gulden. Kemudian pemerintah Indonesia melarang maskapai penerbangan Belanda melakukan penerbangan atau pendaratan di wilayah Indonesia. Kemudian, seluruh perwakilan konsuler Belanda di Indonesia diberhentikan sejak 5 Desember 1957. Selanjutnya adalah pengambilalihan atau nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain Nederland Holder Maskapij atau NHM, menjadi Bank Dagang Negara, Bank Eskomto, dan percetakan di Uni. Selanjutnya, pemogokan buruh secara total yang memuncak pada 2 Desember 1957. Selanjutnya, pemerintah Indonesia melarang beredarnya terbitan berbahasa Belanda. Selain melakukan konfrontasi di bidang ekonomi, pemerintah Indonesia juga melakukan konfrontasi di bidang politik. Hal-hal yang dilakukan adalah membentuk pemerintahan sementara Irian Barat di Suasiwu Tidore pada 17 Agustus 1956. Kemudian membatalkan hasil konferensi Meja Bundar atau KMB yang dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956. Selanjutnya, membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat atau FNPIB yang bertujuan untuk menggerakkan massa dalam upaya pembebasan Irian Barat. Selanjutnya, memutus hubungan diplomatik dengan Belanda pada 17 Agustus 1960 yang diikuti penutupan kantor
perwakilan Belanda di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Edar Aldi Hanantia dari kelas 12 MIPA 4 nomor absen 11. Belanda terus memprovokasi Indonesia dalam sengketa Irian Barat. Misalnya, mendatangkan pasukan secara terus-menerus ke Irian Barat, menyatakan Irian Barat sebagai bagian dari Netherlands dan menyebutnya sebagai Netherlands New Guinea, dan berusaha melakukan gunboat diplomasi dengan mengirimkan kapal perang Karel Doorman ke perairan Irian Barat pada tahun 1960. Akan tetapi, bagi bangsa Indonesia, kedatangan kapal perang Karel Doorman justru memompa semangat perjuangan. Persiapan dan latihan bahaya udara terus-menerus dilakukan di seluruh pelosok tanah air. Menanggapi hal tersebut, Presiden Soekarno tidak hanya memompa semangat untuk merebut kembali Irian Barat melalui pidato-pidato saat perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Namun, beliau juga mengatakannya pada sidang Majelis Umum ke-15 Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 30 September 1960. Selanjutnya, Indonesia berusaha mencari bantuan senjata dari Amerika Serikat, akan tetapi gagal. Lalu, Indonesia pun memutuskan untuk membeli senjata dari Uni Soviet. Pemerintah Indonesia memerintahkan Jenderal A.H. Nasution sebagai Menteri Keamanan Nasional ke Moskow. Jenderal A.H. Nasution berhasil mengadakan perjanjian jual beli senjata dengan pemerintah Uni Soviet senilai 450 juta dolar Amerika dengan persyaratan pembayaran jangka panjang. Selanjutnya, beberapa langkah ditempuh dalam perjuangan merebut Irian Barat melalui konfrontasi bersenjata. Yang pertama adalah mencanangkan Trikora. Pada 19 Desember 1961, melalui rapat umum di alun-alun utara Yogyakarta, Presiden Soekarno mencanangkan Tri Komando Rakyat atau Trikora. Dengan dikumandangkannya Trikora, pemerintah berharap rakyat mendukung secara aktif usaha pengembalian Irian Barat. Presiden Soekarno mengumumkan Trikora di Yogyakarta pada acara peringatan agresi militer II Belanda. Isi dari Trikora tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda. Yang kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. Dan yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Yang kedua adalah pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Trikora, pemerintah mengambil langkah-langkah antara lain membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibu kota di Kota Baru, dan pada 2 Januari 1962 dibentuklah Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Komando tersebut bermarkas di Makassar dan sebagai panglima ditunjuklah Mayor Jenderal Soeharto. Tugas dari Komando Mandala Pembebasan Irian Barat sebagai berikut. Pertama, merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk mengembalikan Irian Barat ke dalam kekuasaan Negara Republik Indonesia. Yang kedua, mengembangkan situasi militer di Irian Barat sesuai dengan taraf perjuangan diplomasi dan dalam waktu yang singkat, agar wilayah Irian Barat dapat diciptakan secara de facto wilayah-wilayah yang bebas atau didudukkan unsur-unsur kekuasaan pemerintah daerah Republik Indonesia. Yang ketiga adalah operasi militer. Operasi-operasi militer dari Markas Besar Komando Mandala dilakukan melalui 3 tahap atau fase. Fase yang pertama adalah fase infiltrasi yang dilakukan hingga akhir tahun 1962. Tujuan dari fase ini adalah untuk memasukkan 10 kompi di sekitar sasaran-sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto yang kuat. Fase yang kedua adalah fase eksploitasi yang dimulai pada awal tahun 1963 dengan tujuan mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan dan menduduki semua pos pertahanan musuh yang penting. Dan fase terakhir adalah fase konsolidasi
yang dimulai pada awal tahun 1964. Fase konsolidasi bertujuan untuk menunjukkan kekuasaan dan menegakkan kedaulatan Republik Indonesia secara mutlak di seluruh Irian Barat. Operasi-operasi militer tersebut antara lain Operasi Banteng Ketaton di Fak-Fak dan Kaimana, Operasi Serigala di Sorong dan Teminabuan, Operasi Jatayu di Sorong, Kaimana, dan Merauke, dan Operasi Jaya Wijaya dengan target utama kota Hollandia atau sekarang Jayapura. Pada tahap persiapan dan infiltrasi, telah terjadi insiden pertempuran di Laut Aru atau Arafuru pada 5 Januari 1962. Saat itu, kapal perang milik Angkatan Laut Republik Indonesia yang berjenis motor torpedo boat atau MTB Macan Tutul sedang berpatroli di wilayah Laut Aru. Lalu, Belanda menyerang kapal tersebut secara terus-menerus dan menyebabkan kapal tersebut terbakar. Komodor Yos Sudarso dan beberapa anggotanya yang menaiki KRI Macan Tutul tersebut gugur sebagai pahlawan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Syarufani dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah diberikan oleh teman-teman saya. Dalam upaya pengembalian Irian Barat ke NKRI itu ternyata tidak dilakukan dengan upaya militer saja, tetapi juga dengan melakukan upaya diplomasi. Buktinya adalah Indonesia berhasil mengajak Belanda untuk berunding bersama dalam perundingan New York. Dalam perundingan ini, delegasi dari Indonesia dipimpin oleh Adam Malik, sedangkan delegasi dari Belanda dipimpin oleh Van Rooyen. Pada 15 Agustus 1962, perundingan New York berhasil mencapai kesepakatan dan secara umum isi dari perundingan New York adalah sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan Irian Barat akan diserahkan kepada UNTEA. UNTEA atau United Nations Temporary Authority adalah sebuah badan pelaksana sementara yang dibentuk oleh PBB dan bertugas untuk menjalankan pemerintahan di Irian Barat dalam waktu 1 tahun. UNTEA dibentuk karena terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda dalam permasalahan status wilayah Irian Barat, sehingga badan ini merupakan badan pengawas di Irian Barat setelah perundingan New York. Yang kedua yaitu akan diadakan penentuan pendapat rakyat atau PPRA di Irian Barat sebelum akhir 1969. Berdasarkan perundingan New York pada 1962, Indonesia menerima kewajiban untuk menyelenggarakan gerakan Act of Free atau penentuan pendapat rakyat atau PPRA di Irian Barat. PPRA dilaksanakan pada 14 Juli 1969 sampai 4 Agustus 1969 dan penyelenggaraannya diatur oleh Brigjen Sarwo Edi Wibowo dan diawasi langsung oleh perwakilan dari PBB yaitu Fernando Ortiz Sanz. Awalnya, PPRA akan dilaksanakan dengan one man one vote sesuai dengan aturan internasional, akan tetapi Indonesia lebih memilih PPRA dilaksanakan dengan sistem many man one vote atau banyak orang satu suara. Metode ini dianggap lebih sesuai dengan sistem yang dianut oleh Indonesia, yaitu musyawarah mufakat atas dasar Pancasila. Untuk menjamin keamanannya, PBB membentuk pasukan yang dinamakan dengan United Nations Security Forces atau UNSF yang dipimpin oleh Brigjen Said Uddin Hai dari Pakistan. Hasil PPRA menunjukkan bahwa rakyat Irian Barat tetap ingin bergabung dengan NKRI. Hasil ini kemudian dibawa oleh perwakilan PBB dalam sidang umum PBB ke-24 dan disahkan pada November 1969. Dengan disahkannya hasil PPRA oleh PBB, maka wilayah Irian Barat resmi kembali ke NKRI.